Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Syahrial. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, jurusan Manajemen Rumah Sakit. Dan kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan tanaman obat, yaitu kandungan saponin yang terdapat di dalam suatu tumbuhan. Saya berasal dari Kalimantan Barat dan saya berkuliah di Stikes Surya Global Yogyakarta, kelas EKM 4 dan angkatan 2019. Baik, langsung saja pada pembahasan tentang saponin. Di sini, saponin adalah suatu senyawa kimia yang berlimpah yang terdapat di dalam suatu tumbuhan atau dalam spesies tumbuhan. Senyawa ini merupakan glikosida amfipatik yang dapat mengeluarkan busa jika dikocok dengan kencang di dalam larutan. Busa yang bersifat stabil dan tidak mudah hilang, maka suatu tumbuhan tersebut yang diuji akan dianggap positif mengandung saponin. Nah, di sini saponin merupakan glikosida yang aklikonnya berupa sapogenin. Glikosida saponin bisa berupa saponin steroid ataupun saponin triterpenoida. Dari dua saponin tersebut, yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoida, ada tumbuhan yang mengandung dari kedua-duanya, yaitu untuk saponin steroid, tumbuhan yang mengandung saponin steroid yaitu tumbuhan Liliaceae. Sedangkan untuk tumbuhan yang mengandung saponin triterpenoida yaitu tumbuhan Tritmeliaceae dan Cucurbitaceae dan Simarubaceae. Nah, itu dari tiga tumbuhan tersebut, itu adalah tumbuhan yang mengandung saponin triterpenoida. Sedangkan tumbuhan Liliaceae yaitu yang mengandung saponin steroid. Dalam suatu tumbuhan, jika kita ingin mengetahui tumbuhan tersebut apakah mengandung saponin atau tidaknya, salah satu ciri-ciri yang bisa dikatakan positif saponin apabila terdapat pembentukan busa yang menetap sewaktu ekstraksi tumbuhan atau waktu pemekatan waktu ekstrak tumbuhan adalah salah satu bukti terpercaya akan adanya saponin dalam tumbuhan tersebut. Pengujian saponin ini adalah yang sederhana dilakukan dengan mengkocok ekstrak alkohol, bisa menggunakan alkohol, air dari tumbuhan dalam tabung reaksi, dan diperhatikan apakah ada pembentukan busa tahan lama ketika melakukan ekstrak tersebut. Dan jika setelah dikocok terdapat busa yang stabil, maka tumbuhan yang kita uji tersebut bisa dikatakan positif saponin karena ada pembentukan busa yang stabil dan pada permukaannya bercair. Nah, apa saja sih dampak positif saponin jika suatu tumbuhan memiliki positif saponin? Apa sih dampaknya atau manfaatnya? Ya, manfaatnya yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia karena saponin itu sendiri memiliki aktivitas yang luar biasa seperti antibakteri, antifungi, dan kemampuan menurunkan kolesterol dalam darah dan menghambat pertumbuhan sel tumor. Jadi saponin di sini manfaatnya sangat luar biasa sekali jika terdapat dalam suatu tumbuhan. Salah satunya bisa mencegah tumor atau sel tumor dalam tubuh kita. Dan untuk tujuan pengujian saponin ini adalah yang lain tidak bukan untuk mahasiswa itu sendiri mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi kandungan senyawa saponin yang terdapat dalam suatu tumbuhan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam melakukan pengujian tersebut yaitu
tabung reaksi, gelas ukur 10 ml, gelas ukur 25 ml, gelas kimia 300 ml, gelas kimia 100 ml, corong penjepit tabung, dan sendok teh. Adapun bahan yang digunakan dalam menguji saponin tersebut sehingga mendapatkan bahan yang positif mengandung saponin, yaitu bahan-bahannya serbuk kayu manis, serbuk kumis kucing, serbuk jinten, serbuk daun sirsak. Adapun larutan untuk pengujian tersebut menggunakan larutan Aquades. Dan untuk reaksinya yaitu HCI2N. Adapun cara kerjanya dalam pengujian saponin di sini yaitu pertama, ambillah setengah sendok teh masing-masing serbuk simplicia dan masukkan ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Setelah itu tambahkan masing-masing simplicia tersebut dengan larutan Aquades sebanyak 20 ml. Kemudian dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat kemudian saring ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah disaring dan mendapatkan filtratnya, kita amati dulu warna apa saja yang terdapat pada sampel yang kita uji tersebut. Setelah itu, filter tersebut kita kocok kurang lebih 10 detik lamanya dengan kuat agar terbentuk busa-busa yang tergenang di atas air atau di atas cairan. Setelah itu, setelah kita kocok, kemudian kita tambahkan reaksi sebanyak 1 ml, yaitu reaksinya HCl2N. Dan setelah kita beri reaksinya, kita tunggu selama 5 menit, kurang lebih 5 menit. Dan setelah selesai kita menunggu selama 5 menit, kita uji kembali hasil filter tersebut dengan melihat apakah buih yang kita kocok tersebut masih menetap ataupun tidak. Jika terdapat di dalam sampel tersebut ataupun serbuk simplicia ada buih yang stabil terdapat dalam satu tabung reaksi ataupun dalam satu tumbuhan, maka tumbuhan tersebut mengandung positif saponin. Nah, dari keempat sampel tersebut yang telah kita uji melalui cek kerja dan menggunakan alat dan bahannya, ada beberapa sampel yang positif saponin. Dari keempat tersebut, ada 3 yang positif saponin, yaitu sampel serbuk kayu manis, serbuk jinten, dan kemuning yang positif mengandung saponin karena terdapat buih yang stabil di atas cairan filtrat yang telah kita uji. Dan adapun satu sampel yang tidak positif, yaitu sampel kumis kucing, karena tidak ada buih yang stabil ataupun buih yang tahan lama di atas filtrat yang telah kita uji. Oleh karena itu, serbuk kumis kucing kita anggap negatif, tidak mengandung saponin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pengujian saponin tersebut. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan video ini ataupun bisa bermanfaat bagi kita semua, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.